Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ari Cahyani, SE MSc selaku selaku pemang apa sih? Ulang. Ulang sekali lagi. Udah belum? Kata ulang. Udah belum? Oke. Salsa udah belum? Udah Kak, tapi bentar tak cari studi kasusnya dulu. Dia bentar-bentar. Oh, iya. Mulai dah Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ari Cahyani selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keperilakuan. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang studi kasus dan artikel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfi Ramdhani selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Ada baik Hakesa selaku pemateri pertama, ada Niputu Karina Febrianti selaku pemateri kedua, ada Lili Sri Hasuti sebagai pemateri ketiga, kemudian ada Muhammad Raga Anggara sebagai pemateri keempat, ada Eni Setiawati selaku pemateri kelima, ada Jihan Susilawati selaku pemateri keenam, dan ada Roland Nurmailiza selaku pemateri terakhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke pemateri pertama yang akan langsung disampaikan oleh saudari baik Heike Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan membacakan kasus Kabupaten Majene dugaan penyalahgunaan APBD 2024. Profil instansi, pemerintah Kabupaten Majene adalah salah satu pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBD berfungsi sebagai instrumen utama kebijakan fiskal daerah, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah. Namun, pada tahun 2024, Majene menjadi sorotan publik akibat dugaan penyalahgunaan APBD yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Studi kasus. Pada awal tahun 2025, Kejati Sulbar mulai menyelidiki dugaan penyalahgunaan APBD Majene tahun anggaran 2024 hingga Maret 2025. Lebih dari 10 aparatur sipil negara atau ASN telah dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk Kepala Bapeda dan pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD. Fokus penyelidikan berkaitan dengan tahap perencanaan dan pengalokasian anggaran, di mana terdapat indikasi deviasi atau penyimpangan prosedur perencanaan serta penggunaan anggaran tidak sesuai tujuan. Kejati belum menetapkan tersangka, namun tidak menutup kemungkinan Bupati Majene juga akan dipanggil apabila dibutuhkan dalam proses hukum. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri pertama, saudari baik Haki Salsabila, sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemateri berikutnya yang akan menjelaskan tentang penjelasan 5W plus 1H yang akan disampaikan oleh saudari Niputu Karina Febrianti. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan membahas terkait tentang analisis 5W plus 1H.
Yang pertama itu ada apa? Dugaan penyalahgunaan atau penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun 2024 di Kabupaten Majene. Yang kedua itu ada siapa? Pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Majene termasuk ASN dari Bapeda dan BKAD. Yang ketiga itu ada kapan? Diselidiki sejak Februari tahun 2025 terkait APBD tahun anggaran 2024. Selanjutnya itu ada di mana pemerintah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya itu ada mengapa diduga terjadi karena lemahnya pengawasan internal, rendahnya komitmen organisasi, dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir itu ada bagaimana melalui proses perencanaan dan penganggaran yang tidak transparan serta penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan. Baik, terima kasih kepada Saudari Niputu Karnia Fabrianti yang sudah menyampaikan materinya. Kita langsung lanjut saja ke materi berikutnya, yaitu tentang kondisi perusahaan yang akan disampaikan oleh Saudari Lilis Sri Hastuti. Kepadanya saya persilahkan. Guys, sepertinya untuk saudari Lilis ini hadir apa anda ya? Kayaknya Lilis tidak hadir, mungkin bisa saya lanjutkan saja ya terkait kondisi organisasinya itu. Kasus ini menimbulkan dampak negatif terhadap citra dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Majene. Proses penyidikan yang panjang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan tata kelola keuangan daerah. Dari perspektif akuntansi keperilakuan, kasus ini memperlihatkan bahwa faktor perilaku individu dan organisasi seperti komitmen, integritas, dan etika kerja ASN sangat berpengaruh terhadap efektivitas perencanaan dan pengendalian anggaran. Sebagai respon, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat komitmen organisasi, dan menegakkan prinsip transparansi serta akuntabilitas publik dalam seluruh proses penyusunan APBD-nya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri ketiga yang tadi disampaikan oleh Saudari Niputu Karnia Febrianti. Karena berhubung tadi Lilis Sri Hastuti tidak bisa menyampaikan, mungkin karena terkendala sinyal juga. Baik, kita langsung lanjut saja ke materi berikutnya, yang ini masuk ke artikel. Untuk materi artikelnya yang pertama tentang tujuan penelitian yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Raga Anggara. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan mengenai artikel yang sudah kita review, yang dimana ada judul artikel tentang pengaruh perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran dengan organisasi sebagai pemoderasi. Dengan tahun publikasi di tahun 2022, nama penulis Muhammad Iqbal terindeks Sinta 4 dengan tujuan penelitian yang dimana tujuan utama dari penelitian eksplanatari ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah dikembangkan mengenai pengaruh perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran. Selain itu, penelitian ini juga secara spesifik bertujuan untuk menganalisis apakah komitmen organisasi berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara perencanaan anggaran dengan penyerapan anggaran, serta antara kompetensi sumber daya manusia dengan penyerapan anggaran. Terima kasih, saya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rangga Anggara yang sudah menyampaikan materinya tentang tujuan penelitian. Kemudian berikutnya, kita masuk ke pemateri berikutnya yang akan menyampaikan tentang permasalahan yang ada pada artikel tersebut. Kepada Saudari Eni Setiawati, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan yang mendasari penelitian ini berakar pada fenomena penerapan anggaran yang belum optimal dan tidak profesional di berbagai kementerian atau lembaga serta instansi pemerintah. Kondisi ini menimbulkan resiko terhadap kas negara dan menghambat penyaluran dana kepada masyarakat. Secara spesifik, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan mengenai pengaruh perencanaan anggaran terhadap penerapan anggaran, pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan anggaran, serta bagaimana komitmen organisasi
moderasi kedua hubungan tersebut. Sekian. Baik, terima kasih kepada Saudari Eni Setiawati yang sudah menyampaikan materinya. Kita lanjut ke pemateri berikutnya yang akan membahas tentang metode penelitian dan hasil penelitian. Dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Saudari Johan Susilawati, kepadanya dipersilahkan. Mohon maaf, Saudari Jihan, suara yang tidak kedengaran, mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Baik, sepertinya Saudari Jihan sedang ada kendala dari internetnya. Mungkin bisa dibantu oleh Saudara Rangga Anggara untuk menyampaikan materi dari Saudari Jihan. Baik, untuk Saudara Jan ini membahas terkait metode penelitiannya ya. Siap, betul banget. Tentang metode penelitian dan hasil penelitian. Baik, di sini saya akan membantu Saudara Jihan karena terkendala untuk mikrofonnya. Untuk metode penelitian yang digunakan ini menggunakan jenis penelitian exploratory dengan lokasi studi di pemerintahan Kabupaten Polewari Mandar. Data dikumpulkan melalui metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 96 dari 100 responden yang merupakan pejabat atau pegawai pada organisasi perangkat daerah atau OPD. Untuk analisis data, penelitian ini mengaplikasikan teknik multi regression dan juga moderate regression analisis guna menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dengan hasil penelitian yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Menariknya komitmen organisasi tidak terbukti memoderasi hubungan dengan perencanaan anggaran antara penyerapan anggaran, namun komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan antar kompetensi sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran, di mana komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran dengan tingkat determinasi R-square sebesar 40,1%. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rangga Anggara yang sudah menyampaikan materi dari Saudari Jihan tadi tentang metode penelitian dan hasil penelitian. Selanjutnya kita masuk ke pemateri terakhir, yakni Saudari Rola yang akan menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi yang tepat mengenai artikel tersebut. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan penelitian. Meskipun memiliki kekurangan, penelitian ini juga memiliki kelebihan. Penggunaan pendekatan kuantitatif yang sistematis dengan metode survei dan analisis statistik yang terstruktur, yakni regresi berganda dan moderate regression analysis, menjadi salah satu keunggulannya. Selain itu, penemuan hubungan signifikan antara perencanaan anggaran, kompetensi SDM, dan penyerapan anggaran memberikan wawasan penting. Hasil penelitian ini juga menawarkan rekomendasi praktis bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan perencanaan anggaran dan kompetensi aparatur pengelolaan anggaran. Selanjutnya yaitu kekurangan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terdapat keterbatasan dalam mengendalikan keseriusan dan kejujuran responden dalam mengisi kuesioner, yang berpotensi memengaruhi validitas data. Kedua, fokus lokasi penelitian yang hanya pada satu kabupaten, yakni Polewali Mandar, membatasi generalisasi hasil ke wilayah atau instansi lain. Yang ketiga, penelitian ini hanya fokus pada 3 variabel utama, sehingga faktor-faktor lain yang mungkin mengaruhi penyerapan anggaran
belum teruji. Yang terakhir ada rekomendasi. Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan bagi pemerintah untuk terus mengembangkan dan memaksimalkan perencanaan anggaran serta meningkatkan kompetensi aparatur pengelolaan anggaran melalui pelatihan yang relevan. Penting juga untuk menumbuhkan rasa komitmen di kalangan pengelola anggaran dengan melibatkan seluruh komponen unit atau manajemen dalam proses perencanaan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar lebih mampu mengendalikan kejujuran responden, memperluas cakupan wilayah penelitian ke beberapa kabupaten kota atau kementerian lembaga, dan memperpanjang waktu penelitian guna memperoleh data yang lebih akurat dan komprehensif. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Roland Nurmeliza yang sudah menyampaikan materinya tentang kelebihan, kekurangan, dan rekomendasi yang tepat. Baik, sebelum saya mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, kepada teman-teman semua yang mungkin memiliki pertanyaan terkait dengan apa yang kami sampaikan pada hari ini, nanti teman-teman bisa menulis langsung di kolom komentar yang sudah tersedia. Kemudian sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita. Adapun kesimpulannya adalah kasus dugaan penyalahgunaan APBD Kabupaten Majene tahun anggaran 2024 itu menunjukkan adanya kelemahan serius dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan daerah. Penyidikan oleh Kejati Sulbar yang melibatkan sejumlah ASN dari Bapenda dan BKAD mengindikasikan bahwa penyimpangan anggaran tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak tahap perencanaan. Dari sisi akuntansi keperilakuan, kasus ini memperlihatkan bahwa rendahnya integritas, lemahnya komitmen organisasi, serta kurang efektifnya pengawasan internal berkontribusi pada munculnya peluang penyalahgunaan wewenang. Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan APBD. Jadi itu tadi kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.